2022 kami dari kelompok 5 mata kuliah ekonomi internasional akan melakukan wawancara kepada owner coffee shop Batasan Kopi mengenai pembiayaan internasional. Sebelum lanjut ke video wawancara dengan owner Batasan Kopi, inilah nama-nama anggota kelompok 5, Ramandika Noprio Parei, Siti Saryanti, Cindy Aprilia, Asie Saputra, Robiah Al-Idawiyah, Adinda Putri Sabila, Nur Syamsia. Itulah nama-nama dari kelompok 5. Sekarang kita akan langsung masuk ke video wawancara dengan owner dari Batasan Kopi. Terus mau tanya nih, kopi terus berdirinya sejak kapan? Kita mulai berdiri Batasan Kopi itu dari tahun 2021 sampai tanggal 4 Juli ya. Terus untuk lokasinya di mana ya? Untuk lokasi Batasan Kopi itu lokasinya ada di Muncul, ada kan? Ya. Ya, lampu merah dan lampu merah itu sedikit. Nah, itu ada di sebelah kiri. Kalau misalnya sebelum itu kita sudah terdaftar. Terus kalau misalnya di Batasan Kopi ini dari menunya itu terdaftar di Gojek atau Grab gitu? Kalau untuk saat ini menu tersebut sudah didaftarkan dari Gojek atau Grab, namun kita belum aktifkan karena memang untuk karyawannya masih nambah 2 orang, jadi takut kewalahan buat daftar. Jadi Batasan Kopi itu cukup menguntungkan ya? Iya. Bisa membantu perekonomian yang lainnya juga Iya, ya. sama gratis sih dari pihak Grabnya maupun dari Batasan Kopi. Terus kenapa bisa mengambil nama Batasan Kopi? Kenapa kita bisa ngambil nama Batasan Kopi? Karena lokasi kita sangat berbatasan dengan jalan raya. Juga kita ngambil Batasan Kopi juga karena emang awal kita mulai itu nekat. Jadi yang untuk modal awalnya kita terbatas, kayak uang, makanya kepikiran kita terbatas dan kita Batasan Kopi aja. Tapi alhamdulillahnya Batasan Kopi itu sekarang sudah maju. Kamu tanya kalau di Batasan Kopi itu ini ada apa aja sih? Kalau untuk menu favorit yang di kopi itu ada gula aren sama kopi latte. Ya biasanya bersalap di untuk menu kopinya ada leciti dan coklat. Aku menanti ada nggak sih kendala atau hambatan dalam pembayaran karyawan? Kalau untuk kendala sepertinya tidak ada karena kita sudah membuat SOP yang bagaimana untuk pembayaran karyawan, pembayaran seperti untuk membeli bahan baku lagi sudah diatur dengan baik dan benar, dan dari keuntungan kita membuat Batasan Kopi ini sudah bisa diakumulasikan ke dalam buku-buku sehingga pembayarannya tidak ada hambatan. Ini saya mau nanya tentang Batasan Kopi itu cara pemasarannya gimana ya? Pemasaran kita bisa dari mulut ke mulut, orang ke orang, atau keluarga. Biasanya sih itu dulu. Terus juga kita menggunakan sosial media untuk promosinya atau untuk pengenalan Batasan Kopi itu sendiri. Dari tempat terjadi nggak sih? Tempat kan pinggir jalan, ya udah strategi. Kenapa ngambilnya kayak di pinggir jalan banget gitu? Karena memang di pinggir jalan itu sangat strategis ya, kayak orang lalu lalang, orang pulang kerja, pulang kuliah, atau pulang sekolah, biasanya kan dia pengen menangin atau refreshing. Biasanya dia kayak pesen kopi lumayan pada mampir. Kalau di sini tuh pakai paymentnya apa aja sih Kak? Kita di sini bisa cash, bisa juga menggunakan QRIS, bisa OVO, GoPay, lalu seperti rekening-rekening bank lainnya bisa dalam satu aplikasi. Kak, saya mau nanya, untuk Batasan Kopi sendiri, biasanya itu ngambil biji kopi pilihan itu dari mana ya?
biji kopi kita yang kita ambil itu dari dua lokasi. Yang pertama dari lokal, kita ngambil dari Jawa Barat. Lalu yang kedua kita impor ya, kita ngambil biji kopinya dari Kolombia. Untuk di impornya sendiri biasanya pembiayaannya itu berapa ya? Kita menggunakan bisa dengan uang tunai, bisa dengan PayPal, tapi yang kita gunakan sih biasanya PayPal. Untuk pembayaran menggunakan PayPal ada kesulitan nggak? Atau kayak perbedaan mata uang gitu, jadi kita ada kesulitan? Jelas ada kesulitan karena penyebab kesulitannya itu pembayaran itu karena perbedaan mata uangnya jadi itu agak sulit juga. Lalu resikonya juga lebih besar, dan kebijakan impor dari suatu negara yang jelas itu sangat mempengaruhi sih. Terus dampaknya buat batasan kopi dengan adanya impor kayak gitu apa ya? Dampak untuk positifnya atau negatifnya nih? Kalau positifnya misal kayak rasanya lebih enak atau Ya, kalau untuk positifnya yang jelas kita jadi bisa hubungan antar negara tuh kayak lebih akrab ya, lebih dekat. Terus biji kopinya juga biasanya lebih khas sih rasanya. tapi kalau misalnya ada perbedaan mata uang yang cukup signifikan tetap impor atau tidak impor kira-kira? Tetap sih, karena kan udah jadi kebutuhan juga. Oke, boleh lebih. Terima kasih ya Kak Dewi sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara kita semua. Kita juga jadi lebih paham lagi mengenai gaya dan cerita ini. Salaman ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video dari kelompok kami bermanfaat untuk kita semua.